warahmatullahi wabarakatuh. Saya S.I. Chahisnani dengan NIM 3112001013 akan menjelaskan jawaban dari tugas 6 akuntansi perpajakan mengenai transaksi dengan mata uang selain rupiah. Berikut merupakan data transaksi PT Earth Transport bulan Oktober 2021. Yang pertama yaitu pada tanggal 2 Oktober, PT Earth Transport membayar gaji karyawan, yang mana karyawan PT Earth Transport terdiri dari Yoga dan Santi. Yoga memiliki NPWP, sementara Santi tidak memiliki NPWP. Untuk status, Yoga menikah dan memiliki satu anak. Untuk Santi juga sama, menikah dan memiliki satu anak. Gaji sebulan Yoga sebesar 15 juta rupiah dan tunjangan sebulannya sebesar 900 ribu rupiah. Untuk Santi, gaji sebulannya yaitu sebesar 5 juta rupiah dan tunjangan sebulannya sebesar 100 ribu rupiah. Baiklah, untuk pembayaran gaji Yoga dan Santi ini berikut penghitungannya. Untuk gaji sebulan Yoga yaitu sebesar 15 juta rupiah dengan tunjangan sebulan 900 ribu rupiah, sehingga dihasilkan jumlah penghasilan bruto sebesar 15 juta 900 ribu rupiah. Kemudian dikurangi biaya jabatan, yang mana biaya jabatan maksimal sebesar 500 ribu rupiah, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebulan sebesar 15 juta 400 ribu rupiah. Kemudian penghasilan neto ini disetahunkan, yaitu menjadi sebesar 184 juta 800 ribu rupiah. Kemudian Yoga menikah dan memiliki satu orang anak, sehingga PTKP Yoga yaitu 54 juta ditambah 4 juta 500 ditambah 4 juta 500, sehingga menghasilkan PTKP sebesar 63 juta rupiah. Kemudian penghasilan kena pajak yaitu dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP sama dengan 121 juta 800 ribu rupiah. Kemudian untuk pajak penghasilan pasal 21 setahun Yoga itu dikenakan tarif 5% dan 15%, sehingga dihasilkan pajak penghasilan pasal 21 tahun Yoga yaitu sebesar 13 juta 270 ribu rupiah. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 setahun ini disebulankan menghasilkan 1.105.833 rupiah. Kemudian untuk pembayaran gaji Santi sebulan yaitu sebesar 5 juta rupiah dengan tunjangan sebulan sebesar 100 ribu rupiah, sehingga dihasilkan penghasilan bruto Santi sebesar 5 juta 100 ribu rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan yaitu 5% dikali jumlah penghasilan bruto, sehingga dihasilkan biaya jabatan sebesar 255 ribu rupiah. Kemudian jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan menghasilkan penghasilan neto sebulan sebesar 4.845 ribu rupiah. Kemudian penghasilan neto sebulan ini disetahunkan menjadi 58.140 ribu rupiah. Santi menikah dan memiliki satu orang anak, namun dikarenakan tanggungan beliau ditanggung oleh suami, maka PTKP hanya untuk wajib pajak sendiri yaitu sebesar 54 juta rupiah. Sehingga untuk penghasilan kena pajak didapatkan dari penghasilan itu setahun dikurangi PTKP sama dengan 4.140 ribu rupiah. Untuk pajak penghasilan pasal 21 tahun Santi dikenakan tarif 5%, yaitu sebesar 207 ribu rupiah. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 tahun Santi disebulankan menjadi 17.250 rupiah. Kemudian dikarenakan Santi tidak memiliki NPWP, maka tarifnya lebih di 150%, sehingga pajak penghasilan pasal 21 sebulan Santi yaitu sebesar 20.700 rupiah. Kemudian transaksi berikutnya yaitu tanggal 13 Oktober, PT Earth Transport melakukan penandatanganan atas ikatan jasa konsultan bisnis terhadap PT Consulting sebesar 60 juta rupiah. Untuk transaksi tanggal 13 ini belum dicantumkan di jurnal dikarenakan ini masih penandatanganan atas ikatan jasa konsultan bisnis. Kemudian selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 14 Oktober yaitu menerima tagihan dan membayar sewa kantor selama 3 tahun ke depan sebesar 200 juta rupiah. Untuk transaksi di tanggal 14 Oktober dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif 2%, sedangkan BPT sebesar 200 juta rupiah, sehingga dihasilkan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 4 juta rupiah. Kemudian untuk pajak pertambahan nilai masukan yaitu 10% dikali 200 juta sebesar 20 juta rupiah. Kemudian yaitu transaksi pada tanggal 15 Oktober
yaitu melakukan pembayaran pembelian mesin secara tunai dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga mesin sebesar 200 juta rupiah, dan yang kedua yaitu biaya pemasangan sebesar 20 juta rupiah. Untuk transaksi di tanggal 15 Oktober 2021 ini juga dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif 2% dikali 20 juta rupiah, yaitu sebesar 400 ribu rupiah, dan PPN masukannya yaitu 10% dikali harga mesin ditambah harga biaya jasa pemasangan yaitu 220 juta rupiah, sehingga PPN masukannya yaitu sebesar 22 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober yaitu melakukan pembelian mobil dari XYZ LLC sebesar 20.000 US dollar. Kurs Menteri Keuangan yaitu 14.000 rupiah, dan kurs tengah Bank Indonesia yaitu sebesar 13.750 rupiah. Tagihan sudah diterima. Untuk transaksi di tanggal 19 Oktober 2021 ini, kurs yang digunakan yaitu kurs tengah Bank Indonesia yaitu 13.750 rupiah. Sehingga untuk nominal pembeliannya yaitu 20.000 US dollar dikali dengan kurs tengah Bank Indonesia yaitu 13.750 rupiah. Sehingga dihasilkan harga pembeliannya yaitu sebesar 275 juta rupiah. Untuk transaksi tanggal 19 Oktober ini dikarenakan PT Air Transport tidak langsung membayar, maka dicatat sebagai hutang juga sebesar 275 juta rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 20 Oktober yaitu melakukan ekspor merchandise ke ABC BHD sebesar 150.000 US dollar, kurs Menteri Keuangan yaitu sebesar 14.050 rupiah, kurs tengah Bank Indonesia sebesar 13.800 rupiah. Tagihan sudah dikirimkan. Untuk transaksi di tanggal 20 Oktober ini juga menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yaitu 13.800 rupiah. Dikalikan dengan harga jual menggunakan US dollar yaitu sebesar 150.000 US dollar, sehingga dihasilkan harga penjualan yaitu 2.070 juta rupiah. Kemudian dikarenakan transaksi tanggal 20 Oktober ini adalah ekspor, maka PPN keluaran yang dikenakan yaitu tarifnya 0%. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 21 Oktober yaitu menerima tagihan dan membayar jasa konsultan bisnis atas perikatan yang telah ditandatangani pada 13 Oktober sebelumnya. Untuk transaksi di tanggal 21 Oktober ini dikenakan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dengan tarif 2% dikalikan dengan 60 juta rupiah, sehingga dihasilkan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 1.200.000 rupiah. Dan transaksi tanggal 21 Oktober ini juga dikenakan PPN masukan sebesar 10% dikalikan dengan DPP 60 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 27 Oktober melakukan pembayaran tagihan atas pembelian mobil pada 19 Oktober 2021. Kurs Menteri Keuangan 14.100 rupiah dan kurs tengah Bank Indonesia yaitu 13.850 rupiah. Untuk transaksi di tanggal 27 Oktober ini juga menggunakan kurs tengah Bank Indonesia, sehingga hutang yang harus dibayarkan atas transaksi di tanggal 19 Oktober sebelumnya yaitu 20.000 US dollar dikali dengan kurs tengah Bank Indonesia yaitu 13.850 rupiah, sehingga dihasilkan hutang yang harus dibayar yaitu sebesar 277 juta rupiah. Untuk transaksi ini juga dikenakan pajak pertambahan nilai masukan dengan tarif 10% dikali 20.000 US dollar dan dikali kurs Menteri Keuangan yaitu sebesar 14.100 rupiah, sehingga dihasilkan PPN masukan sebesar 28.200.000 rupiah. Sehingga atas transaksi 19 Oktober dan 27 Oktober ini dicatat rugi selisih kurs yaitu sebesar 277 juta rupiah dikurangi 275 juta rupiah, sehingga dihasilkan rugi selisih kurs sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi terakhir yaitu pada tanggal 30 Oktober menerima pelunasan tagihan dari ABC BHD, kurs Menteri Keuangan 14.200 rupiah dan kurs tengah Bank Indonesia yaitu 13.950 rupiah. Untuk
transaksi di tanggal 30 Oktober ini, PT ABCDHD membayarkan pembeliannya yaitu di tanggal 20 Oktober, sehingga kas dan bank bertambah dengan penghitungan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yaitu sebesar Rp13.950 dikalikan dengan 150.000 US dollar. Sehingga kas dan bank yang akan bertambah dengan pembayaran dari PT ABCDHD yaitu sebesar Rp2.092.500.000. Kemudian dicatat laba selisih kurs yaitu Rp2.092.500.000 dikurangi dengan Rp2.070.000.000 menghasilkan laba selisih kurs sebesar Rp22.500.000. Selanjutnya yaitu jurnal yang dicatat PT Air Transport periode Oktober 2021 yaitu pada tanggal 2 Oktober 2021 terdapat biaya gaji didebit sebesar Rp20 juta dan tunjangan didebit sebesar Rp1 juta. Kemudian di kredit terdapat pajak penghasilan pasal 21 terutang sebesar Rp1.126.533 dan kas dan bank di kredit sebesar Rp19.873.467. Kemudian untuk transaksi di tanggal 13 Oktober 2021 no entry karena data tersebut bukanlah termasuk transaksi. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2021 di debit terdapat biaya sewa sebesar Rp200 juta dan PPN masukan di debit sebesar Rp20 juta. Kemudian di kredit terdapat PPh pasal 23 tentang sebesar Rp4 juta dan kas dan bank sebesar Rp260 juta. Dan untuk transaksi di tanggal 15 Oktober 2021 di debit terdapat akun peralatan sebesar Rp200 juta, akun biaya jasa pemasangan sebesar Rp20 juta, dan akun PPN masukan sebesar Rp22 juta. Sementara di kredit terdapat akun PPh pasal 23 tentang sebesar Rp400 juta dan akun kas dan bank sebesar Rp241.600. Selanjutnya untuk transaksi di tanggal 19 Oktober 2021 catat di debit terdapat akun pembelian sebesar Rp275 juta dan akun utang di kredit sebesar Rp275 juta. Dan untuk transaksi di tanggal 20 terdapat di debit akun piutang sebesar Rp2.000.000, sedangkan di kredit terdapat akun penjualan sebesar Rp2.070.000 dan terdapat juga di kredit akun PPN keluaran Rp0. Kemudian transaksi tanggal 20 di debit terdapat akun biaya jasa sebesar Rp40 juta dan akun PPN masukan sebesar Rp6 juta. Sementara di kredit terdapat akun biaya sebesar Rp1 juta dan akun kas dan bank sebesar Rp8 juta. Selanjutnya pada transaksi tanggal 21 di debit terdapat akun utang sebesar Rp200 juta dan terdapat akun rugi selisih sebesar Rp4 juta. Akun PPN masukan sebesar Rp400.000. Pada di kredit terdapat akun kas dan bank sebesar Rp7.200.000. Selanjutnya untuk transaksi di tanggal 30 Oktober 2021 di debit terdapat akun kas dan bank sebesar Rp2.090.500 dan kredit terdapat akun sebesar Rp2.000.000 dan akun sebesar Rp2.500.000. Hingga didapatkan total debit dan kredit Jurnal Umum PT Air Transport periode Oktober 2021 yaitu sebesar Rp5.293.700.000. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai jawaban dari tugas 6 akuntansi perpajakan mengenai transaksi menggunakan mata uang selain rupiah. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.